Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kegiatan saya pada program Kampus Merdeka Studi Independen di PT Sitek IRP Indonesia. Baik, langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zarki Ahmada, NPM 2008-201-0017 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Baik, nah sebelumnya, apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka adalah sebuah program yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau kita sebut Kemendikbudristek Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri dan keterampilan di luar kurikulum akademik formal mereka. Nah, selanjutnya apa itu studi independen bersertifikat Kampus Merdeka? Nah, program studi independen bersertifikat Kampus Merdeka ini adalah program yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang inovatif sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini saya akan memaparkan profil dari perusahaan tempat saya melakukan studi independen Kampus Merdeka, yaitu di PT Sitek IRP Indonesia. Nah, PT Sitek IRP Indonesia ini adalah sebuah perusahaan IT yang bergerak dalam bidang konsultasi dan implementasi IRP. Bertekad untuk mengembangkan ketertarikan generasi muda pada bidang teknologi dan informasi, berkontribusi dalam menyiapkan SDM unggul yang kompeten mengelola industri di negeri sendiri dalam bidang IRP. Next. Nah, untuk tema dari studi independen saya di PT Sitek IRP Indonesia itu adalah Business and Management System Analyst IRP. Nah, pada program ini saya mempelajari implementasi dari IRP Odoo. Jadi saya mempelajari proses-proses atau step by step dalam mengimplementasikan IRP Odoo itu dalam industri. Nah, IRP Odoo sendiri itu adalah sebuah perangkat lunak Enterprise Resource Planning IRP yang komprehensif dan terintegrasi. Odoo menyediakan berbagai modul yang mencakup berbagai aspek penting dalam operasional perusahaan, seperti keuangan, persediaan atau inventory, penjualan, manufaktur, sumber daya manusia, proyek, CRM atau Customer Relationship Management, e-commerce, dan masih banyak lagi seperti itu. Lalu selanjutnya dalam program studi independen di PT Sitek IRP Indonesia ini saya juga mendapat beberapa proyek. Yang pertama yaitu tugas individu. Nah, untuk tugas individu ini jadi dikerjakan secara individu sesuai dengan namanya tugas individu. Saya mendapatkan tugas-tugas yang berkaitan dengan Odoo seperti implementasi fitur Odoo seperti fitur sales, fitur purchase, fitur inventory, fitur manufaktur, lalu fitur e-commerce, website, dan accounting. Lalu untuk tugas kelompok ini itu dikerjakan secara berkelompok dan tugasnya itu meliputi seperti tugas bergen, yaitu tugas pengenalan inventory, pengenalan alur inventory, lalu tugas UMKI yaitu organisasi manajemen perusahaan industri yang dimana waktu menganalisis UMKM. Lalu tugas kelompok selanjutnya itu adalah simulasi per modul. Simulasi sales yang mensimulasikan implementasi modul sales pada suatu perusahaan, lalu simulasi purchase yang simulasikan implementasi Odoo pada suatu perusahaan, dan simulasi inventory, simulasi manufaktur, lalu simulasi website, simulasi accounting, itu semua mensimulasikan penerapan setiap modul itu pada suatu perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu selain tugas individu dan tugas kelompok, saya juga mendapatkan tugas akhir yaitu final project. Nah, final project ini saya mendapat studi case yaitu perusahaan e-commerce yaitu PT ABS. Nah, PT ABS ini adalah sebuah perusahaan e-commerce yang menjual alat tulis. Jadi di sini final project saya adalah mengimplementasikan Odoo dengan memanfaatkan modul e-commerce yang ada pada Odoo untuk perusahaan PT ABS ini. Nah, profil dari PT ABS ini adalah PT ABS bergerak dalam penjualan alat-alat tulis kantor ATK
Alamat PT AB sendiri berada di Jalan Bungur Besar nomor 46 CD Kemayoran, Jakarta Pusat. Produk yang dijual oleh PT ABS adalah alat tulis dan perlengkapan kantor. Jadi pada proyek ini saya akan mengembangkan sebuah e-commerce menggunakan Odoo, menggunakan modul e-commerce yang ada pada Odoo. Selain mengembangkan e-commerce, ini saya juga mengimplementasikan modul-modul lain yang ada pada Odoo seperti sales, inventory, accounting, dan purchase seperti itu. Lalu ini adalah struktur organisasi dari PT ABS. Nah, struktur organisasi ini paling atas terdapat CEO, lalu di bawahnya terdapat direktur-direktur, yaitu yang pertama di sini direktur personalia, yang di bawahnya terdapat manajer HRD dan para staff, lalu direktur keuangan, yang di bawahnya terdapat manajer accounting dan para staff, lalu direktur operasional, yang di bawahnya terdapat manajer purchase, manajer inventory, manajer sales, dan para staff-staff di bawahnya, dan yang terakhir direktur IT, yang di bawahnya terdapat manajer website, manajer IT, dan manajer e-commerce seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat gap analysis mengenai permasalahan yang ada pada PT ABS. Nah, di sini terdapat 4 isu. Isu yang pertama itu tentang pemasaran. Perusahaan tidak memiliki strategi pemasaran digital. Lalu isu yang kedua itu tentang inventory. Tidak adanya sistem inventaris yang terintegrasi, mengelola stok dan menghindari kehabisan barang. Lalu selanjutnya, isu selanjutnya yaitu layanan pelanggan. Perusahaan tidak memiliki wadah untuk menampung pertanyaan atau keluhan pelanggan secara cepat. Lalu selanjutnya, isu selanjutnya yaitu operasional. Kurangnya sistem yang efisien untuk mengelola transaksi pembayaran dan pengiriman barang. Semua itu merujuk pada operasional perusahaan yang kurang efektif dan optimal. Nah, untuk mengatasi masalah ini, yaitu dilakukan implementasi ERP Odoo untuk mengatasi semua masalah ini. Dengan ERP Odoo, itu dapat menyelesaikan semua masalah yang ada di sini. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini terdapat proses bisnis yang ada pada PT ABS. Yang pertama di sini terdapat customer yang melakukan pemesanan, lalu bagian sales yang mengkonfirmasi sales order, lalu bagian accounting yang buat invoice dan melakukan rekonsiliasi pembayaran, dan selanjutnya bagian inventory mengecek ketersediaan produk. Nah, apabila produk mencukupi, itu langsung dilakukan transfer delivery order ke customer. Namun apabila produk tidak mencukupi, itu akan dilakukan pembuatan purchase requisition ke bagian purchase, yang dimana selanjutnya bagian purchase akan membuat RFQ dan dilanjutkan approval RFQ. Setelah RFQ di-approve, maka selanjutnya akan dibuatkan purchase order dan akan dikirimkan ke vendor purchase ordernya. Nah, setelah dikirimkan ke vendor mengirim barang, maka selanjutnya bagian inventory akan menerima barang dan mengirimkan barang ke customer seperti itu. Nah, pada PT ABS ini terdapat beberapa divisi pada final project e-commerce PT ABS ini. Yang pertama yaitu divisi IT website yang bertugas untuk mengelola infrastruktur IT mulai dari server Odoo dan mengelola website dari e-commerce PT ABS. Seperti itu, mulai dari desain website dan fitur-fitur yang berjalan pada website tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu divisi e-commerce yang bertugas untuk mengelola bagian e-commerce seperti membuat discount and loyalty gift, lalu mengelola shipping method, lalu mengelola payment method, dan mengelola e-commerce kategori produk. Lalu selanjutnya bagian purchase yang bertugas untuk mengelola pembelian yang ada pada PT ABS, bagian inventory yang bertugas untuk mengelola modul inventory yang ada pada PT ABS, lalu bagian sales yang bertugas untuk mengelola modul sales yang ada pada PT ABS, bagian accounting yang bertugas untuk mengelola modul accounting yang ada pada PT ABS, dan yang terakhir yaitu bagian HRD yang bertugas untuk mengelola modul-modul HRD yang ada pada Odoo PT ABS. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu dalam proses implementasi ERP yang ada pada perusahaan e-commerce PT ABS, di sini terdapat beberapa step. Step yang pertama di sini adalah assessment. Nah, step assessment ini kita mengumpulkan data-data mengenai PT ABS menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya setelah kita mengumpulkan data-data mengenai PT ABS, selanjutnya kita masuk ke step yang kedua yaitu pembuatan blueprint. Nah, di sini kita membuat blueprint dari sistem yang akan kita kembangkan atau sistem Odoo yang akan kita kembangkan atau implementasikan. Lalu selanjutnya setelah kita membuat blueprint, kita masuk ke step yang ketiga yaitu setup dan konfigurasi Odoo. Nah, ini adalah tugas dari IT. Jadi IT membuat
sebuah server Odoo pada server Digital Ocean yang telah disediakan oleh PT Sitek ERP Indonesia. Nah, di dalam server Odoo tersebut, bagian IT mengkonfigurasi Odoo-nya, mulai dari domain, lalu instalasi Odoo-nya, dan database Odoo-nya. Oke, seperti itu. Lalu, setelah melakukan setup dan konfigurasi Odoo, oh iya, sebelum masuk ke step 4 ini, menambahkan setelah melakukan setup dan konfigurasi Odoo, bagian IT juga bertugas untuk melakukan instalasi modul-modul yang diperlukan dalam implementasi Odoo, seperti modul baik itu modul ekstra maupun modul default, seperti itu. Lalu selanjutnya masuk ke step yang keempat, yaitu migrasi data. Nah, proses migrasi data ini adalah kita memindahkan data-data yang baik itu yang masih bersifat konvensional atau hard file ataupun soft file yang contohnya di Excel atau masih di kertas itu ke dalam sistem Odoo. Nah, caranya bagaimana? Itu dapat dilakukan dengan cara kita membuat sebuah file Excel yang sudah sesuai dengan format Odoo, lalu kita masukkan datanya itu ke dalam file Excel tersebut, seperti itu. Dan selanjutnya setelah melakukan migrasi data, kita akan melakukan step yang kelima, yaitu kita akan melakukan user acceptance testing. Nah, user acceptance testing ini kita lakukan dengan membuat beberapa skenario untuk melakukan pengujian pada sistem Odoo yang telah kita implementasikan, seperti itu, untuk mengukur tingkat kesuksesan atau tingkat keefektifan dari sistem Odoo yang telah kita implementasikan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita dapat melihat hasil implementasi dari final project e-commerce PT ABS pada link berikut ini. Baik, langsung saja kita menuju ke link berikut ini. Nah, baik, di sini kita sudah masuk ke dalam website e-commerce PT ABS. Nah, ini adalah tampilan awal dari website e-commerce PT ABS, di mana ini adalah sebuah landing page yang dimana kita bisa dapat informasi mengenai PT ABS, lalu di sini dapat konten-konten, gambar, dan kawan-kawan. Lalu di sini juga dapat menampilkan informasi terkait PT ABS. Ini adalah landing website e-commerce PT ABS. Lalu halaman selanjutnya di sini ada halaman shop yang menampilkan produk-produk yang dijual pada PT ABS. Lalu selanjutnya di sini terdapat halaman news yang menampilkan blog atau berita-berita atau artikel-artikel ini, seperti itu. Dan di sini terdapat halaman about use yang berisi informasi mengenai PT ABS seperti profil PT ABS, lalu visi dan misi dari PT ABS. Gitu. Lalu terdapat juga halaman kontak us di sini untuk customer bisa menghubungi PT ABS dengan cara mengirimkan pesan di sini atau dapat menghubungi kontak yang ada pada sebelah sini. Seperti itu. Lalu saja di sini terdapat halaman kita sign in terlebih dahulu. Contohnya saya sign in. Lalu selanjutnya ketika kita sudah login di sini terdapat kita lihat pada modul website. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat halaman my account. Nah, halaman my account ini terdapat isi dari profil dari pengguna seperti quotation, sales order dari pengguna atau order yang dimiliki pengguna, dan invoice yang dimiliki pengguna. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke Odoo. Sebelum kita lanjut ke Odoo, di sini dapat juga halaman keranjang yang menampung semua barang-barang yang akan dibeli oleh customer, seperti itu. Lalu kita lanjut ke Odoo. Di sini ini adalah tampilan dari Odoo yang telah diinstal. Di sini saya login sebagai administrator, jadi saya bisa mengakses semua modul yang ada pada Odoo ini. Di sini dapat yang pertama di sini dapat discuss, di mana discuss ini dapat digunakan untuk berkomunikasi antar user Odoo. Lalu selanjutnya di sini terdapat modul appraisal yang berhubungan dengan HRD di sini. Lalu terdapat juga modul kontak di sini yang berhubungan dengan daftar kontak yang ada pada Odoo, mulai dari customer, vendor, dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu di sini juga terdapat modul sales yang dimana di sini menyimpan daftar data-data penjualan yang ada pada PT ABS, seperti itu. Lalu di sini terdapat modul payroll yang mengatur penggajian karyawan, lalu modul accounting yang digunakan untuk mengatur manajemen dari accounting PT ABS, lalu modul website yang digunakan untuk mengatur website dari PT ABS, mulai dari merubah desain website dan mengatur konfigurasi e-commerce-nya seperti
e-commerce kategori. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi e-commerce kategori, lalu kita bisa menambahkan diskon and loyalty. Selain itu di sini juga kita bisa menambahkan blog post yang tadi sudah kita lihat pada halaman news. Oke, lalu selanjutnya terdapat di sini pada Odoo-nya bisa terdapat modul inventory untuk mengelola inventory yang ada pada PDABS, lalu modul employer yang digunakan untuk mengelola karyawan yang ada pada PDABS, lalu terdapat modul employers, terdapat modul attendance yang digunakan untuk mengelola absensi, lalu terdapat modul rekrutmen yang digunakan untuk mengelola rekrutmen karyawan baru, lalu terdapat modul time off yang digunakan untuk mengelola cuti dari karyawan. Di sini terdapat data master user dari Odoo PDABS ini, yaitu daftar user yang dapat login pada PDABS ini. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai blueprint yang telah dibuat. Di sini terdapat blueprint yang telah dibuat. Contohnya di sini adalah blueprint IT website. Jadi dalam dokumen blueprint terdapat rancangan dari sistem yang akan dikembangkan. Lalu selanjutnya di sini terdapat flowchart, lalu di sini juga terdapat business flow list dan mockup list seperti itu. Jadi di sini berisi gambaran-gambaran sistem yang akan dikembangkan seperti itu. Lalu selanjutnya setelah blueprint di sini juga terdapat file migrasi data yang berisi data-data yang dimigrasikan ke dalam Odoo. Contohnya di sini adalah data inventory ini. Dalam inventory terdapat beberapa data yang dimasukkan ke dalam modul inventory. Contohnya seperti data master product di sini ya. Nah, data master product ini daftar produk yang akan diimport ke dalam Odoo seperti itu. Oke, lalu yang terakhir di sini terdapat UAT, dokumen UAT seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu hasil pengetesan dari user. Nah, contohnya UAT website di sini. UAT website di sini yaitu berisi daftar pengetesan dari fitur-fitur yang ada pada website seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu manfaat untuk masyarakat dengan adanya final project ini. Nah, dengan adanya final project ini, itu akan mempermudah masyarakat dalam melakukan belanja online, khususnya pada tugas akhir yang saya angkat yaitu dalam membeli alat tulis. Lalu, selanjutnya, dengan adanya final project ini, pengimplementasian ERP juga dapat membantu UMKM dalam mengefektifkan operasi bisnisnya seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kesan dan pesan. Nah, kesan saya selama mengikuti program studi independen di PT SITEK ERP Indonesia ini adalah sangat menyenangkan karena saya mendapat banyak teman baru dan pengalaman baru terkait implementasi ERP Odoo pada industri. Lalu pesan saya adalah semoga semakin banyak lagi pilihan program studi independen yang berhubungan dengan ERP seperti ini untuk meningkatkan skill dan pengetahuan mahasiswa mengenai enterprise resource planning seperti itu. Baik, sekian dari saya, pemaparan dari saya mengenai kegiatan saya pada program studi independen PT SITEK ERP Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.